Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pertemuan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang sistem pengapian konvensional pada mobil. Sistem pengapian konvensional ini adalah sebuah sistem di mana energi listrik dari baterai atau dari aki dirubah menjadi tegangannya menjadi lebih besar sehingga terjadinya proses pembakaran. Oke, next. Sistem pengapian konvensional ini terbagi menjadi ada 5 komponen utama. Yang pertama yaitu ada baterai atau orang biasa menyebutnya namanya aki. Aki ini berfungsi sebagai sumber tegangan arus listrik, di mana yang namanya mobil atau kendaraan ringan itu harus ada baterai. Ketika baterai dilepas, maka sebuah mobil tidak akan bisa terjadi proses pengapian dan mobil tidak akan bisa hidup. Makanya ini adalah sumber tegangan yang memang wajib harus ada pada unit mobil. Yang kedua ada kunci kontak atau switch kontak. Ini fungsinya adalah sebagai untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Jadi setiap kendaraan bermotor itu pasti ada yang namanya kontak atau switch kontak. Jadi tujuannya agar arus listrik yang dari baterai ini bisa diputus melalui kontak di sini. Setelah kunci kontak ada yang dinamakan dengan fuse atau sikring. Fuse atau sikring ini fungsinya adalah sebagai pengaman kelistrikan jikalau terjadi arus yang berlebih atau terjadi konsleting. Dia akan memutuskan secara otomatis sehingga tidak akan terjadi kebakaran. Dari fuse ini masuk ada sebuah seperti gambar botol seperti ini. Ini dinamakan dengan koil. Koil ini fungsinya yaitu adalah untuk merubah tegangan dari baterai yang tadinya dari sini arus 12 volt dirubah menjadi 10.000 sampai 25.000 volt. Kemudian dari koil masuk ke sini ada yang namanya distributor. Distributor ini adalah mendistribusikan, sesuai dengan namanya adalah membagi, mengantar. Jadi mengantarkan arus listrik, mendistribusikan api atau tegangan listrik masuk ke dalam busi. Nah, di sini ada busi. Busi ini fungsinya adalah untuk memercikan bunga api, di mana busi ini adalah komponen penting pada tipe mobil bensin. Busi ini akan memercikan api yang tujuannya adalah untuk proses terjadinya pembakaran dalam ruang bakar. Kita lanjut lagi. Nah, baterai ke busi. Dari arus yang tadinya 12 volt dari baterai, kemudian terjadi ledakan percikan bunga api yang masuk ke dalam busi. Ini terjadi karena adanya koil, di mana koil ini fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan. Makanya tegangan yang tadinya 12 volt dari baterai atau aki dirubah dari 5.000 sampai dengan 25 volt dengan menggunakan transformator koil. Nah, transformator koil ini atau biasa disebut dengan sambungan primer, ini dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka ada perubahan arus bolak-balik. Yang kedua terjadi perubahan medan magnet. Yang ketiga terjadi tegangan induksi lampu menyala. Perbandingan tegangannya di sini jumlah lilitan sedikit, tegangan induksi kecil. Jumlah lilitan banyak, tegangan induksinya besar. Jadi terbalik. Jadi ketika jumlah lilitannya sedikit, maka tegangan induksi yang dihasilkan akan sangat kecil. Akan tetapi jika jumlah lilitan banyak, tegangan induksi pun akan semakin besar.
Kita lanjut lagi. Di sini ada transformasi dengan arus arah. Bagaimana jika transformasi diberi arus arah? Transformasi tidak dapat berfungsi dengan arus searah karena yang pertama arus tetap. Yang kedua tidak terjadi perubahan medan magnet. Tidak terjadi tegangan induksi. Terus bagaimana agar terjadi perubahan medan magnet? Jadi dengan memberi saklar pada sambungan primer, maka jika saklar dibuka atau ditutup on-off, terjadi arus primer terputus-putus. Ada perubahan medan magnet yang terjadi tegangan induksi. Komponen sistem pengapian konvensional ini ada kunci kontak. Di mana kunci kontak ini dia akan memutus dan menghubungkan arus. Dan di sini ada sebuah gambar platina. Ini ada platina, di mana ketika kunci kontak di-on-kan, maka ada arus listrik yang masuk ke dalam platina, kemudian disimpan dalam kondensor. Ini fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Rangkaian sistem pengapian seperti ini. Dari baterai kemudian masuk ada yang namanya dengan saklar atau orang biasa nyebut dengan kunci kontak untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Kemudian di sini ada koil yang berfungsi untuk merubah tegangan. Kemudian masuk ke dalam distributor. Dalam distributor di sini ada yang disebut dengan platina. Platina ini dia mengikuti gerakan knock-as atau knock-on atau cam. Nah, di sini ada camshaft, dia berputar. Ketika cam itu menyentuh sudut platina, di sini ada poros, dia akan membuka sehingga percikan bunga api hilang. Ketika dia menempel, terjadi percikan bunga api yang tadi bukan ke busi. Cara kerja kunci kontak pemutus dan menutup. Dari sini kita bisa diperhatikan aliran mengalir dari baterai, kunci kontak, kumparan primer koil, kontak pemutus massa, terjadi pembentukan medan magnet pada inti koil. Cara kunci kontak on ketika pemutus menutup. Arus primer terpurus dengan cepat, maka ada perubahan medan magnet. Medan magnet jatuh, terjadi arus induksi tegangan tinggi. Pada saat sirkuit sekunder terjadi loncatan api di antara elektroda dan busi. Mungkin sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Di pertemuan selanjutnya akan Bapak sampaikan lagi tentang bagaimana koil ini bisa menghasilkan arus, berubah arus 12 volt menjadi 20.000 volt. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.